Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kembali lagi berjumpa di kelas eksklusif luarsekolah.com. Hari ini, sahabatku semua, Anda bayangkan ada seorang suami istri nih. Istrinya lagi hamil, ya. Terus suaminya, dia sudah bilang sama sang istri, "Mah, mau main futsal ya, Sabtu minggu depan." Bilangnya udah dari sekarang. Terus mamanya bilang, "Oke." Nah, terus kemudian seiring perjalanan waktu, hari ini sampailah di hari H yang tadi sudah dijanjikan. Namun yang namanya hamil, kadang-kadang kan, Anda mungkin belum merasakan ya, cuman kadang-kadang biasanya kalau wanita hamil kadang kemauannya kadang banyak sekali dan kadang agak susah juga untuk ditebak itu kadang maunya apa. Jadi pada hari H ini sang istri kemudian bilang, papa mau sama papa, mau ngajak jalan-jalan, mau jalan-jalan sama papa gitu. Nah, sahabatku semua, cerita yang barusan saya ceritakan di sini bukan untuk dicari yang mana yang benar dan mana yang salah, sahabatku semua ya. Namun sekarang ada hal yang cukup menarik, ternyata kayak gini sahabatku semua. Ketika ternyata sang istri misalkan tadi sudah minta ya, papa mau ini, mau apa namanya, mau diajak, mau jalan-jalan sama papa, mau jalan-jalan sama papa. Si papa ini responsnya dia bisa seperti ini. Dia bisa responsnya mengalah. Mama teh gimana sih dalam hatinya ya, ini dalam hatinya. Dalam hatinya dia bilang kayak ini, mama teh gimana sih, padahal udah dari minggu lalu aku teh udah bilang pengen main. Kemarin bilangnya iya, ya udahlah, aku mengalah aja, aku mengalah, ya udah main sana. Ayo aku siap main. Dia jadi menekan tapi sambil kesal gitu ya. Kira-kira sang suami nih, dia memang akhirnya jalan-jalan sama istrinya. Tapi kira-kira enjoy nggak dia? Kira-kira enjoy nggak? Kira-kira aja. Kalau misalnya kayak gitu, si mama mungkin di jalan kayak gitu ya. Mama, kayak gini. Mama, soalnya kenapa? Karena ternyata inilah yang terjadi ketika misalkan Anda mengalah. Ada orang-orang yang suka bilang, udahlah mengalah aja. Mengalah itu untuk kalah gitu. Mengalah itu kan untuk menang. Kalau saya kurang setuju, karena ternyata dari kata-katanya aja mengalah itu kata dasarnya apa? Kalah. Jadi ketika misalkan kita mengalah, kita menganggap sebuah hubungan relasi itu adalah tentang masalah menang kalah. Dan ketika kita kalah, apa sih yang kita rasakan? Kita greget, kita kesel, kita nahan-nahan amarah. Sehingga jadinya apa? Sehingga jadinya tentu justru malah recok sana-sini kan? Begitu juga sahabatku semua. Dalam sebuah hubungan, saya tidak menganjurkan Anda untuk mengalah. Tapi yang saya anjurkan adalah memahami. Kita perlu ganti, bukan mengalah tapi memahami. Jadi dalam kondisi tadi, boleh jadi mungkin sang suami itu kalau misalkan memang dia meng-cancel futsalnya dan memilih untuk bermain sama istrinya, dia memilih untuk memahami. Oh iya ya, kalau misalkan bukan aku yang nemenin, masa harus mantannya? Nah kan gitu ya, memahami kayak gitu. Atau kondisi ketika misalkan sang istri, dia yang memahami untuk suaminya. Oh iya, suami aku selama ini kan sudah nemenin aku terus-terusan. Sesekali nggak apa-apa lah bermain, kan dia minta izin gitu. Kan dia mau bermain sama teman-temannya mau minta izin. Daripada dia nggak minta izin bermain sama mantannya, kan itu serem. Oh gitu, jadi memahami. Jadi sahabatku semua, begitu juga dengan hubungan-hubungan bersama orang-orang di sekitar Anda. Kadang-kadang mungkin Anda merasa harus mengalah. Kadang-kadang mungkin Anda merasa, kenapa sih kayak gini, jadi Anda harus ngalah, Anda harus give up dulu, terus memberikan kesempatan kepada lawan bicara Anda. Sahabatku semua, mari kita ganti, bukan mengalah, tapi sekali lagi apa? Memahami. Bahwa ternyata sahabatku semua, kalau tadi kita berbicara tentang gitu ya. Jadi kan kita juga sudah mulai paham bahwa ternyata isi kepalanya berbeda, cara berpikirnya pun berbeda gitu ya. Dan pasti dia sudah melakukan yang terbaik. Jadi sahabatku semua, ketika seseorang itu berusaha melakukan yang terbaik, setiap waktunya versi dirinya sendiri. Dan setiap orang pasti memiliki yang namanya alasan untuk bertindak. Jadi sahabatku semua, memahami itu adalah berusaha untuk mencari tahu apa sih alasan dibalik dirinya untuk melakukan sesuatu. Ini yang perlu kita cari. Dengan Anda melakukan ini, Anda berarti sudah mulai untuk memahami. Oh, oke. Meskipun mungkin itu tidak terlalu masuk akal di dalam kepala Anda,
tapi setidaknya Anda memahami track-nya gitu. Alur berpikir dan alur merasa orang yang ada di hadapan Anda. Jadi Anda mulai cari apa sih alasannya, oh kayak gini. Dan sekali lagi untuk memahami Anda boleh tidak setuju kan? Jadi sekali lagi ini bukan memaksakan kehendak Anda untuk menyetujui tindakannya, alasannya bukan untuk itu, tapi untuk sekedar memahami kira-kira kenapa dia melakukan yang seperti itu. Oh, oke. Jadi memahami seperti itu ya. Jadi sahabatku semua, sekali lagi untuk melakukan sebuah hubungan yang terbaik, untuk menjaga sebuah hubungan yang terbaik dengan orang-orang di sekitar Anda, janganlah Anda mengalah. Mari kita ganti kata mengalah tersebut dengan memahami. Ketemu lagi di materi-materi yang selanjutnya hanya di kelas eksklusif luarsekolah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.